Dasar miskin kamu, Mas. Untung kita udah bercerai. Kalau masih sama kamu, kapan aku punya mobil mewah kayak gini? Kalau miskin tuh jangan ajak-ajak. Dasar miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang tukang bakso sederhana yang dihina oleh mantan istrinya. Namun siapa sangka, 3 bulan kemudian, nasib hidupnya berubah secara drastis dan rahasia besar yang selama ini dia sembunyikan akhirnya terungkap. Semua orang yang dulu merendahkannya, kini terdiam dan menyesal. Tapi, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin seorang tukang bakso yang dianggap hina bisa membuat orang-orang terperangah? Simak kisahnya sampai selesai. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezekinya, menyehatkan badannya dan mengabulkan segala hajat dunia akhiratnya. Di sebuah kota kecil yang penuh hiruk-pikuk kehidupan, terdapat seorang pria bernama Gilang. Ia adalah seorang tukang bakso sederhana yang hidupnya jauh dari gemerlap. Setiap pagi, ia membuka warung baksonya di pinggir jalan dengan penuh semangat, meskipun seringkali ia merasa tak dihargai. Gilang hanya seorang pria biasa dengan sedikit harapan dan keterbatasan. Tapi di balik pekerjaannya yang tampak sederhana itu, ada kisah hidup yang penuh perjuangan dan rasa sakit. Gilang tidak selalu menjadi tukang bakso. Dahulu, ia adalah seorang suami yang penuh harapan. Ia pernah menikahi seorang wanita cantik bernama Heni. Heni bukan hanya cantik, tetapi juga berasal dari keluarga kaya yang memiliki segala sesuatu yang bisa diinginkan oleh banyak orang. Awalnya, pernikahan mereka terlihat sempurna. Mereka tampak seperti pasangan ideal. Gilang yang bekerja keras, dan Heni yang cerdas dan penuh pesona. Namun pernikahan yang tampaknya bahagia itu ternyata menyimpan banyak masalah. Heni memiliki standar hidup yang sangat tinggi. Dia terbiasa hidup dengan kemewahan, dan yang paling penting, dia merasa bahwa kehidupan seorang wanita seharusnya diwarnai dengan materi dan status sosial. Gilang, meski seorang pria yang baik dan penuh kasih, tidak bisa memenuhi tuntutan itu. Meskipun ia bekerja keras, hasilnya tidak pernah cukup untuk memenuhi keinginan Heni yang terus berkembang. Masalah mulai muncul saat Heni sering mengeluh tentang kehidupan mereka. Setiap kali berbicara tentang masa depan, Heni akan menyebutkan hal-hal yang tidak bisa Gilang berikan. "Kamu hanya seorang tukang bakso, Gilang. Bagaimana kamu bisa memberikan kehidupan yang layak untukku?" kata Heni suatu hari dengan nada meremehkan. Gilang mencoba menjelaskan, tetapi Heni tak pernah puas. "Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin sesuatu yang lebih dari ini," katanya dengan penuh emosi. Heni merasa malu dengan status suaminya yang hanya seorang tukang bakso. Ia ingin hidup lebih mewah, sesuatu yang tidak bisa Gilang berikan. Ketegangan semakin meningkat. Setiap hari, perdebatan tentang uang dan masa depan keluarga menghantui rumah tangga mereka. Heni yang sudah tidak tahan dengan keadaan, akhirnya mengambil keputusan yang sangat pahit. Ia mengajukan perceraian. "Maafkan aku, Gilang, tapi aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku butuh pria yang bisa memberiku segalanya. Aku ingin hidup yang lebih baik, yang jauh dari kemiskinanmu ini," katanya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu menghancurkan hati Gilang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Heni, yang dulu ia cintai sepenuh hati, akan merendahkannya seperti itu. Namun meskipun hatinya hancur, Gilang tidak bisa berbuat banyak. Mereka pun bercerai, dan Heni pergi meninggalkan Gilang dengan membawa semua kenangan pahit mereka. Setelah perceraian itu, Gilang kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia merasa sangat terluka, tidak hanya karena ditinggalkan, namun juga karena merasa gagal memenuhi harapan orang yang pernah ia cintai. Tapi ia tidak punya pilihan selain untuk terus berjuang. Warung bakso yang dulu mereka jalani bersama, kini menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi Gilang. Setiap hari, ia berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun rasanya semakin sulit untuk bertahan. Namun yang lebih menyakitkan adalah bagaimana orang-orang mulai melihatnya setelah perceraiannya dengan Heni. Beberapa teman-temannya yang dulu pernah menghormatinya, mulai meremehkannya. Mereka mulai menganggapnya sebagai pria yang gagal, bahkan ada yang bercanda dengan kata-kata yang menyakitkan. "Gilang, apa kabar? Masih jualan bakso ya?" "Tentu saja, hidupmu memang hanya segitu-segitu saja," ujar salah seorang temannya dengan nada mengejek. Semua itu menambah beban di hati Gilang. Setiap hari ia harus menerima ejekan, hinaan, dan pandangan sinis dari orang-orang di sekitarnya.
Semua orang yang dulu menghormatinya, kini meremehkannya hanya karena pekerjaan yang ia pilih. Namun meskipun hatinya terluka, Gilang tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Ia terus bekerja dengan tekun, meskipun ada rasa perasaan kosong yang selalu menghantui. Setiap malam saat ia menutup warung baksonya, ia merasakan kesendirian yang begitu mendalam. Tak ada lagi Henny yang bisa ia ajak berbicara, tak ada lagi kebahagiaan yang datang bersama pasangan hidupnya. Hari demi hari, Gilang hanya bisa melihat ke depan dengan harapan yang semakin memudar. Namun satu hal yang tidak pernah ia lepaskan adalah keyakinannya bahwa suatu saat Allah akan menunjukkan jalan keluar. Ia tetap berdoa setiap malam meskipun hatinya seakan kehilangan arah. Ia tahu hanya dengan kekuatan doa dan usaha yang keras mungkin hidupnya bisa berubah. Namun bagaimana? Gilang sendiri belum tahu jawabannya. Semua orang hanya melihat Gilang sebagai tukang bakso yang hidupnya penuh dengan keterbatasan. Tidak ada yang tahu di balik kesederhanaannya, ada sebuah kisah hidup yang penuh dengan perjuangan dan harapan. Dan mungkin hanya waktu yang bisa mengungkapkan, apakah kehidupan Gilang akan terus berjalan dalam kegelapan, ataukah akan ada cahaya yang datang mengubah segalanya. Hari-hari setelah perceraian itu, terasa begitu berat bagi Gilang. Pagi demi pagi, ia membuka warung baksonya dengan rasa kosong di dalam hati. Meski sudah berusaha untuk tidak memikirkan masa lalu, kenangan tentang Henny terus menghantui. Ia merasa telah kehilangan segala sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Tak hanya seorang istri, tetapi juga semangat hidup yang dulu ada. Suatu sore yang suram, di tengah hujan yang turun dengan derasnya, Gilang duduk di sudut warung baksonya yang kecil. Warung yang dulu ramai dengan pelanggan, kini terasa sepi. Hanya ada beberapa orang yang datang, itu pun tidak setiap hari. Banyak yang menganggap bakso Gilang biasa saja, tidak ada yang istimewa. Mungkin itu yang membuat mereka malas datang. Atau mungkin karena ia hanya seorang tukang bakso yang tidak bisa memberikan kesan mewah seperti yang mereka inginkan. Tak jauh dari warungnya, di sebuah restoran besar yang baru dibuka, Gilang melihat sepasang suami istri yang duduk santai menikmati makan malam mereka. Di sana, ia melihat Henny, mantan istrinya, tengah duduk bersama suami barunya. Seorang pria yang tampak sangat berbeda. Berpakaian rapi, terlihat kaya, dan penuh kepercayaan diri. Gilang tidak bisa menahan diri untuk melihat mereka, meskipun hatinya terasa sesak. Henny yang dulu ia cintai, kini tampak bahagia dengan pria lain, jauh lebih kaya dan sukses. Mereka berbincang dengan akrab, tertawa bersama, dan menikmati hidup yang sangat berbeda dengan kehidupannya sekarang. Gilang merasa hatinya hancur lebur, seperti terhempas oleh ombak yang tak pernah berhenti. Dalam sedikitnya penerimaan diri, Gilang merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Selama ini, ia selalu berjuang untuk Henny, berusaha memenuhi keinginan Henny meskipun harus mengorbankan banyak hal. Namun sekarang, ia sadar, ia lupa untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Ia lupa untuk berjuang demi kebahagiaannya, demi masa depannya. Pada malam itu, Gilang merenung panjang, duduk di depan warung yang hampir tutup. Ia merasa sangat kesepian, dan untuk pertama kalinya, ia merasa terperangkap dalam kehidupannya yang tak pernah berubah. Bahkan warung bakso kecil yang ia kelola tidak bisa memberikan kebahagiaan seperti yang ia impikan. Namun di saat seperti itulah, Gilang menemukan satu hal yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Walaupun ia merasa begitu terpuruk, tapi satu hal yang tetap ia miliki, yakni Allah. Meski hidupnya terasa gelap, ia tidak boleh melupakan Allah yang selalu memberikan kekuatan meskipun ia tak merasa ada jalan keluar. Di tengah kesedihannya, Gilang memutuskan untuk berdoa. Ia menatap langit yang gelap dengan hujan yang masih turun deras. Ya Allah, aku tahu aku hanya seorang hamba yang lemah, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan-Mu. Tapi aku mohon ya Allah, berikanlah aku jalan. Berikanlah aku kekuatan untuk bangkit dari kesulitan ini. Aku ingin menjadi lebih baik. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku bisa bertahan.
Ia merasa seolah-olah ada kedamaian yang mulai mengisi hatinya setelah doa itu. Meski perasaan sakit dan kecewa belum sepenuhnya hilang, ia merasa seolah-olah Allah memberikan sedikit harapan baru untuknya. Keesokan harinya, ia memulai hari dengan semangat baru. Ia menyadari bahwa meskipun hidup ini penuh cobaan, ia tidak boleh menyerah begitu saja. Allah pasti memiliki rencana yang lebih baik untuknya. Namun kebangkitan itu tidak datang dengan cepat. Gilang masih harus berjuang keras, dan usaha-usaha kecil yang ia lakukan untuk memperbaiki warung baksonya tetap berjalan lambat. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat doanya semalam dan terus berusaha meskipun hasilnya masih belum terlihat. Titik terendahnya belum selesai. Namun sedikit demi sedikit, giliran hidup mulai menunjukkan bahwa ia bukan sekedar tukang bakso biasa. Bahkan dalam kesendirian dan keterpurukannya, Gilang menemukan kekuatan baru untuk terus berjuang. Dan seperti yang dia yakini, Allah selalu bersama mereka yang tidak menyerah. Gilang tidak tahu bagaimana hidupnya akan berubah, tetapi ia mulai belajar bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap langkah kecilnya, meskipun penuh kesulitan, adalah bagian dari rencana besar yang tak tampak oleh matanya. Dan mungkin hanya waktu yang bisa mengungkapkan bagaimana takdirnya akan berubah. Setelah momen doa yang penuh keikhlasan, Gilang merasa ada secercah cahaya yang mulai menerangi jalannya, meskipun kecil dan samar. Meskipun dunia seakan tidak berpihak padanya, ia memutuskan untuk melangkah maju, bahkan ketika semua tampak gelap. Hari-harinya tetap berat, tapi ia kini memiliki tekad yang lebih kuat. Tidak ada jalan lain selain terus berjuang. Setiap pagi, Gilang bangun lebih awal dari biasanya. Warung baksonya yang sederhana kini menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa berjuang untuk masa depan. Ia mulai memperbaiki kualitas baksonya. Ia menggali resep baru, menciptakan cita rasa yang lebih kaya dan menggugah selera. Ia juga mulai memperhatikan kebersihan warungnya dengan lebih teliti, mendekorasi sedikit demi sedikit agar tampak lebih menarik. Tak jarang, ia membeli bahan baku yang lebih segar, meskipun terkadang itu membuatnya harus mengorbankan sebagian uang yang ia miliki. Namun, semua itu membutuhkan usaha yang lebih dari sekedar kerja keras. Gilang mulai meluangkan waktu untuk belajar, mengikuti kursus-kursus kecil tentang bagaimana cara mengelola bisnis secara efektif. Ia belajar mengenai pemasaran, cara meningkatkan penjualan, dan bahkan memanfaatkan media sosial untuk menarik pelanggan. Meski jarang mendapat waktu istirahat, ia tetap berusaha menjaga semangatnya dengan berdoa setiap malam. Satu hal yang membuat Gilang terus bertahan adalah keyakinannya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha. Ia tak pernah berhenti berdoa. Ia percaya doa dan usaha yang tak kenal lelah akan membuahkan hasil, meskipun itu mungkin tidak langsung terlihat. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun ada perubahan kecil yang mulai tampak. Pelanggan yang dulu jarang datang mulai berdatangan lebih banyak. Mereka datang bukan hanya karena rasa baksonya, tetapi juga karena melihat perubahan yang ada pada warung Gilang. Meskipun warungnya masih sederhana, namun aura optimisme yang terpancar darinya mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Mereka mulai merasa bahwa ada yang berbeda pada diri Gilang, bahwa ia tidak hanya seorang tukang bakso biasa, tetapi seseorang yang berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun perjuangan Gilang tidak hanya terbatas pada perbaikan warung baksonya. Ia juga memperbaiki dirinya secara pribadi. Setiap malam setelah menutup warung, ia meluangkan waktu untuk mendalami agama, mengaji, dan memperbaiki akhlaknya. Ia belajar bahwa hidup tidak hanya tentang kesuksesan duniawi, tetapi juga tentang mendekatkan diri kepada Allah, memupuk rasa syukur, dan menjalani kehidupan dengan ikhlas. Satu demi satu, hasil dari usahanya mulai terlihat. Meski tidak langsung melonjak tajam, ada peningkatan yang signifikan pada bisnis baksonya. Beberapa orang yang datang bahkan merekomendasikan warung Gilang kepada teman-teman mereka. Ada juga yang mulai memesan dalam jumlah besar untuk acara-acara tertentu. Perlahan, warung bakso sederhana itu mulai dikenal lebih luas. Gilang tak pernah menyangka bahwa perjuangannya akan membuahkan hasil secepat ini. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang diberikannya.
Namun, ia juga menyadari bahwa ini baru permulaan. Ia harus terus berusaha karena ia tahu bahwa kesuksesan yang datang begitu cepat bisa hilang secepat itu juga jika tidak dijaga dengan baik. Pelanggan yang datang merasa puas dengan rasa bakso yang semakin lezat, dan mereka seringkali berbagi pengalaman mereka di media sosial. Dari mulut ke mulut, warung bakso Gilang mulai mendapatkan perhatian lebih. Bahkan beberapa influencer lokal mulai datang dan memposting tentang bakso Gilang di akun mereka. Ini membuka peluang baru bagi Gilang. Dalam sekejap, omset penjualannya naik cukup signifikan. Namun meskipun begitu, Gilang tidak pernah melupakan kesederhanaan dan prinsip hidup yang ia pegang. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan atau kepopuleran. Yang lebih penting baginya adalah keberkahan dalam setiap usaha yang ia jalani. Dan yang tak kalah penting, ia ingin selalu membantu sesama. Satu hari, seorang pria tua yang tampak kelelahan datang ke warungnya. Gilang yang sudah terbiasa dengan pelanggan dari berbagai latar belakang, menyambutnya dengan senyuman ramah. Pria itu duduk di meja dan memesan seporsi bakso. Setelah beberapa menit, pria tua itu mulai berbicara dengan Gilang, menceritakan kisah hidupnya. Saya dulu juga pernah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Saya punya semuanya, rumah mewah, mobil mewah, dan keluarga yang bahagia. Tapi saya lupa satu hal, saya lupa untuk menjaga hati dan selalu bersyukur. Akhirnya, semua itu hilang begitu saja. Bisnis saya bangkrut dan saya kehilangan banyak hal. Ujar pria tua itu dengan suara yang penuh kegetiran. Gilang mendengarkan dengan seksama. Ia merasa ada hikmah yang bisa diambil dari cerita pria itu. Jangan lupa bahwa hidup ini selalu berubah. Kadang-kadang kita berada di puncak, kadang juga di bawah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap bersyukur dan berusaha dengan baik, meskipun dalam kondisi apapun, jawab Gilang. Pria itu tersenyum dan menepuk pundak Gilang. Kamu benar anak muda, teruslah berjuang. Saya yakin kamu akan sukses karena kamu punya hati yang tulus. Kata-kata itu semakin menguatkan Gilang. Ia merasa semakin yakin bahwa keberhasilan yang ia raih bukan hanya hasil dari kerja keras semata, tetapi juga karena adanya keberkahan dan doa. Hari demi hari ia terus berusaha, tanpa melupakan niat awalnya untuk membantu orang lain dan memberi manfaat bagi sekitar. Namun meskipun Gilang sudah mulai merasakan hasil dari usahanya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Keberhasilan itu bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sebagai seorang yang tidak pernah melupakan masa lalunya, ia ingin memberikan pelajaran bagi orang-orang di sekitarnya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha dan berdoa. Gilang kini bukan hanya seorang tukang bakso. Ia adalah simbol ketekunan, keberanian, dan keyakinan bahwa tak ada hal yang sia-sia dalam hidup ini. Dengan kerja keras, doa dan niat yang tulus, ia mulai membuktikan bahwa meskipun hidupnya dimulai dengan keterbatasan, ia mampu mengubah nasibnya. Setelah berbulan-bulan berjuang, kehidupan Gilang mulai menunjukkan hasil yang nyata. Keberhasilan yang ia raih berkat kerja keras dan doa tak hanya membuatnya merasa bangga, tetapi juga menyadarkan banyak orang di sekitarnya. Dulu, mereka yang meremehkan dan menghina Gilang mulai merasakan keanehan dari keberhasilannya. Warung bakso yang dulunya sepi kini ramai setiap hari. Bahkan orang-orang dari luar kota mulai datang hanya untuk mencicipi bakso Gilang. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Gilang. Heni, mantan istrinya. Dalam setiap doanya, ia selalu meminta agar diberi kekuatan untuk memaafkan, tetapi masih ada luka lama yang tersisa. Meskipun Gilang tahu bahwa kehidupan mereka telah berakhir, ada rasa penasaran yang tak bisa ia hilangkan. Apa yang terjadi dengan Heni? Apakah ia benar-benar bahagia dengan keputusan yang ia buat? Suatu hari, ketika Gilang sedang melayani pelanggan, seorang wanita mendekatinya. Wanita itu mengenakan pakaian mewah dan gaya berjalannya begitu anggun. Begitu ia melihat wajah wanita itu, Gilang terkejut. Itu adalah Heni, mantan istrinya. Wajah Heni tampak lebih matang dan penuh dengan perubahan. Ia terlihat lebih serius dan sangat berbeda dengan Heni yang dulu. Heni, Gilang menyebutkan nama itu dengan suara pelan, seolah-olah ia sedang mengingat masa lalu yang sudah lama terlupakan. Heni tersenyum tipis, meskipun ada kesan canggung di wajahnya.
"Gilang, aku ingin berbicara denganmu sebentar," katanya dengan nada yang lebih lembut daripada yang pernah Gilang dengar sebelumnya. Gilang merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa sekarang? Setelah semuanya berlalu, Henny datang kembali. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Tapi, meskipun hatinya masih terasa nyeri, ia mencoba untuk tetap tenang dan mendengarkan apa yang ingin Henny katakan. "Mungkin aku terlalu berburu-buru saat itu, Gilang," kata Henny dengan suara pelan. "Aku merasa malu pada diriku sendiri. Aku salah menilai kamu dulu. Aku kira kamu tidak bisa memberi apa-apa. Hanya seorang tukang bakso kecil yang tidak bisa mengubah nasibnya." Gilang hanya terdiam, mendengarkan dengan seksama. Ia merasa ada perasaan campur aduk. Ia ingin marah, tapi ia juga merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Henny. Dulu, Henny memang begitu meremehkannya. Tapi kini, ada perasaan lain yang tak bisa ia ungkapkan. "Aku tahu aku salah, Gilang," lanjut Henny, menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Aku dulu sangat egois. Aku meninggalkanmu karena merasa malu, tapi aku baru sadar sekarang. Aku tak pernah menghargaimu dengan benar. Kamu bukan hanya seorang tukang bakso. Kamu adalah pria yang luar biasa yang pantas mendapatkan lebih dari itu." Gilang merasa dadanya sesak. Semua rasa sakit, semua penghinaan yang ia terima seolah mengalir kembali dalam dirinya. Namun ia tetap berusaha tenang. Ia tahu bahwa ini bukan saat untuk membalas dendam atau menunjukkan rasa sakitnya. "Kenapa baru sekarang, Henny?" tanya Gilang dengan suara bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk menjaga ketenangan. "Kenapa baru sekarang kamu datang setelah aku berjuang begitu keras untuk melupakan semua itu?" Henny terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, Gilang. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku ingin kamu tahu bahwa aku salah menilai kamu. Kamu adalah orang yang penuh dengan keberanian. Dan aku sudah menghina seseorang yang sangat berharga. Aku ingin meminta maaf." Gilang merasa hatinya berat. Begitu banyak yang ingin ia katakan. Begitu banyak perasaan yang ingin ia luapkan. Tapi ia memilih untuk diam, membiarkan waktu yang berbicara. Ia tahu bahwa permintaan maaf ini tidak akan mengubah apapun. Gilang sudah berada di tempat yang jauh lebih baik sekarang. Kehidupannya telah berubah dan ia tak ingin lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Dengan suara yang tenang, Gilang akhirnya menjawab, "Terima kasih atas permintaan maafmu, Henny. Tapi aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa di balik setiap kesulitan, aku belajar untuk bangkit dan menemukan jalan yang lebih baik. Aku tak ingin terjebak dalam masa lalu lagi." Henny terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kata-kata Gilang bukan hanya sekedar ucapan. Gilang benar-benar telah berubah. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa lebih dari yang Henny bayangkan. Namun, ada hal lain yang mengubah segalanya. Tiba-tiba, di tengah percakapan mereka, seorang pria datang mendekati. Pria itu tampak elegan dan sangat yakin diri. Saat Henny melihat pria itu, matanya berbinar. "Gilang, ini suami baruku, Raka. Dia adalah seorang pengusaha sukses," kata Henny memperkenalkan pria yang berada di sampingnya. Gilang menatap pria itu sejenak dan kemudian matanya menatap Henny. Ia hanya tersenyum tipis. Henny tentu saja ingin menunjukkan bahwa dia sekarang hidup lebih baik dengan suami barunya. Tapi Gilang tahu sesuatu yang lebih penting. Dia sekarang jauh lebih bahagia daripada yang Henny bayangkan. "Henny, aku doakan yang terbaik untukmu," kata Gilang dengan tulus. "Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari." Dengan itu, Gilang menatap Henny dan suaminya satu kali lagi, lalu berbalik dan kembali melayani pelanggan di warung baksonya. Meski perasaannya campur aduk, ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Sebuah pembalasan yang tak harus dilakukan dengan cara yang keras. Keberhasilan hidupnya sendiri, di luar segala penilaian orang, adalah pembalasan terbaik yang bisa ia tunjukkan. Warung bakso sederhana itu kini menjadi simbol perjuangan, ketekunan, dan keberhasilan. Dan Gilang, meskipun tidak membenci masa lalunya, merasa bahwa hidupnya kini telah berada di tempat yang benar.
Hari-hari setelah pertemuan dengan Henny, Gilang merasa seolah-olah hidupnya telah mencapai titik balik. Meski perasaan haru dan campur aduk masih menyelimuti dirinya, ia tahu bahwa ia telah melewati segala ujian yang datang. Tak ada lagi rasa benci atau dendam, hanya keikhlasan dan ketenangan dalam hatinya. Gilang mulai menyadari satu hal yang penting. Tidak semua pertemuan harus berakhir dengan luka, dan tidak semua perpisahan harus membawa penyesalan. Sambil terus melayani pelanggan di warung baksonya yang semakin ramai, Gilang merasa bahwa segala perjuangannya, baik dalam berbisnis maupun dalam kehidupan pribadinya, telah membawanya ke jalan yang benar. Dari seorang tukang bakso yang dihina karena dianggap miskin, hingga menjadi sosok yang mampu berdiri dengan kepala tegak, Gilang telah membuktikan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari harta atau pengakuan duniawi, melainkan dari ketulusan hati dan kerja keras. Meskipun warung baksonya kini lebih sukses dari sebelumnya, Gilang tetap tidak melupakan tujuan awalnya, untuk memberi manfaat bagi orang lain. Ia mulai membantu sesama dengan cara yang sederhana, seperti memberikan makanan gratis untuk mereka yang kurang mampu, atau membantu anak-anak yang ingin belajar bisnis dengan memberdayakan mereka di warungnya. Ia ingin memberikan kembali kepada masyarakat yang telah mendukungnya, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Suatu hari, seorang pelanggan lama yang dulu selalu mengolok-ngolok Gilang datang ke warung. Pria itu tampak kikuk dan agak canggung, seolah tidak tahu bagaimana harus berbicara. Gilang mengenal pria itu. Dia adalah seorang tetangga yang dulunya sering menertawakan warung bakso miliknya, bahkan menyebutnya warung kaki lima yang tak akan pernah sukses. "Gilang," ujar pria itu dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku ingin minta maaf. Dulu aku terlalu cepat menilai. Aku selalu mengejekmu, padahal aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik usahamu. Aku lihat sekarang warungmu jadi sangat ramai dan sukses. Kamu berhasil, lebih dari yang aku bayangkan." Gilang tersenyum dan membalas dengan sikap yang ramah seperti biasanya. "Terima kasih, Pak. Semua ini bukan karena aku, tapi karena bantuan dan dukungan dari banyak orang. Allah yang memberi jalan." Pria itu mengangguk, merasa tertegun oleh kerendahan hati Gilang. Dalam hatinya, dia merasa malu atas segala penghinaan yang pernah dilontarkannya. Melihat Gilang yang dulu dianggap tak lebih dari seorang tukang bakso, kini telah menjadi sosok yang penuh inspirasi, membuatnya menyadari satu hal penting. Hidup ini penuh dengan kejutan, dan tidak ada yang bisa kita nilai hanya berdasarkan penampilan atau status sosial seseorang. "Maafkan aku, Gilang," ucap pria itu lagi, kini dengan suara lebih dalam, penuh penyesalan. "Aku hanya ingin bilang aku sangat menghargai perjuanganmu. Aku bangga padamu." Gilang hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak menyimpan dendam atau kebencian. Justru ia merasa senang bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang dulu meremehkannya. Ini adalah momen yang luar biasa. Momen di mana ia tahu bahwa kebanggaan terbesar dalam hidupnya bukan berasal dari harta atau popularitas, melainkan dari pengakuan dan respek yang datang karena usaha dan keikhlasan. Gilang tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah seperti ini. Jika dulu ada yang meremehkannya, kini mereka mulai melihatnya sebagai sosok yang luar biasa. Meskipun begitu, Gilang tetap merasa rendah hati. Ia tahu bahwa segala yang ia miliki adalah titipan dari Allah, dan ia tidak akan pernah melupakan masa-masa sulit yang telah membentuk dirinya. Ia sering mengingat doa yang pernah ia panjatkan berulang kali, doa yang mengubah hidupnya. "Ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku petunjuk, dan berikan aku jalan untuk bisa bertahan dan memberi manfaat. Aku hanya berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik." Kini, Gilang telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Kedamaian hati, kebahagiaan sejati, dan rasa syukur yang mendalam.
Bisnis baksonya terus berkembang, tapi lebih dari itu, ia menemukan kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan uang atau kesuksesan duniawi. Kebahagiaan itu datang dari berbuat baik, dari memberi kepada orang lain, dan dari menjalani hidup dengan penuh ikhlas. Cerita Gilang adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan hikmah. Ia mengajarkan kita bahwa tidak ada yang perlu direndahkan hanya karena penampilan atau status sosial. Keberhasilan sejati datang dari hati yang ikhlas, dari usaha yang tidak pernah lelah, dan dari keyakinan bahwa Allah selalu ada di samping kita, memberikan kekuatan untuk terus maju. Gilang kini berdiri dengan bangga di depan warung baksonya, yang kini tidak hanya menjadi tempat untuk makan, tetapi juga simbol dari perjuangan, keberanian, dan ketulusan hati. Ia tahu bahwa apa yang telah ia capai bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya padanya dan mendukungnya. Di tengah kesibukannya yang semakin padat, Gilang selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia harus terus menjaga hatinya agar tetap lurus, terus berusaha memberi manfaat, dan tidak pernah melupakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan kebanggaan yang sederhana, Gilang menatap senja. Terima kasih ya Allah untuk semua yang Kau berikan padaku. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga kisah ini menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol suka, bagikan dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.